Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur fihi unzilal Qur'an wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun kita berada, pencinta siaran TVRI, program agama Islam bulan Ramadan, judul kita pada kesempatan ini adalah Hikmah Nuzulul Quran. Berbicara tentang Nuzulul Quran, ada 3 ayat yang sangat berkaitan. Yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ada ayat Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an. Pada pertemuan 2 pasukan besar, yaitu pada perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan. Pemirsa, berbicara mengenai turunnya Al-Quran, ada 2 pandangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa nuzulul Quran berasal dari kata nazzala yunazzilu. Dalam pengertian konotatif, artinya Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Yang kedua, anzala yunzilu, artinya bermakna denotatif, artinya Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Jathiyah ayat 2, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Alkitab berasal dari Allah yang Maha Aziz dan Maha Hakim. Pandangan ulama tentang nuzulul Quran. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa 4 kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua diturunkan pada bulan Ramadan. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam turun pada tanggal 6 Ramadan 700 tahun sesudah turunnya Suhuf Ibrahim. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur turun tanggal 13 Ramadan 500 tahun sesudah turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil turun pada tanggal 18 Ramadan 1200 tahun setelah turunnya kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan yang terakhir adalah Al-Quran atau Al-Furqan turun pada tanggal 17 Ramadan 612 tahun sesudah turunnya Injil. Pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah yang paling besar yang dapat kita petik dalam nuzulul Quran adalah
bahwa Al-Quran menyebut dirinya sebagai hudan, sebagai pedoman hidup, petunjuk jalan kebenaran kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia dapat mencapai keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan dirinya sebagai Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang haram dengan yang halal, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya, hikmah yang dapat dicapai pada masalah nuzulul Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia, agar manusia insya Allah berjalan di atas rel Siratal Mustaqim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memperkenalkan dan menyampaikan seluruh perintah larangannya kepada umat manusia, maka harus melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia, agar umat manusia bisa mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pemirsa, dimanapun kita berada, sebagai kesimpulan bahwa sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam mengajarkan anak-anak kita, menyelamatkan anak-anak kita dari pesatnya perkembangan teknologi, dengan membimbing anak-anak kita mengenal Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, mengetahui maknanya, dan memahami maksudnya, dan mengamalkan seluruh hukum-hukum yang ada di dalamnya. Yang kedua, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kepada umat manusia, terutama kepada kita umat Islam, untuk mempelajari Al-Quran, karena begitu banyaknya sarana-sarana terutama teknologi yang bisa kita manfaatkan di dalam mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjadi sohibul Quran, sahabat Al-Quran, mencintai Al-Quran, karena insya Allah di hari kiamat nanti Al-Quran datang sebagai syafi'an li ashabihi, menjadi pemberi syafaat, pembela terhadap orang-orang yang senantiasa mencintainya, yang senantiasa membacanya. Kemudian yang terakhir, salah satu obat untuk orang-orang yang tidak mau mengalami penyakit pikun adalah senantiasa membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan menghindarkan kita dari penyakit pikun. Inilah kultum kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menerima dengan baik segala amal kebaikan yang kita perbuat, terutama pada bulan Ramadan ini, dan senantiasa membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.